Untuk kalian para kelas menengah, gue akan kasih kalian gambaran di sini. Hidup itu ke depannya akan jadi seperti apa dan bagaimana cara dunia akan bekerja ke depannya. Gue udah bilang beberapa kali di video-video gue sebelumnya, dimana kelas menengah itu akan hilang dan gap antara si kaya dan si miskin itu akan makin jauh. Teknologi itu akan berevolusi sangat cepat dengan adanya Moore's Law. Ya. Jadi kita lihat bahwa perkembangan AI ini luar biasa cepat dan kedepannya juga akan ada Neuralink, dimana nanti ditanam nih di otak kalian ya. Dan orang yang dulunya mungkin buta ntar bisa melihat lagi. Ya, ini gue udah kasih tahu dulu. Dimana kita ini berkomunikasi, mungkin beberapa dari kalian aja ada yang nonton YouTube ini misalnya 1,25 kali atau 1,5 kali yang lebih cepat. Tapi kemampuan kita komunikasi gue dan lu nanti mungkin bisa 1000 kali dengan adanya Neuralink. Komunikasi kita ke AI itu sekarang bagaikan sedotan kecil. Lo harus ngetik ya kan di Claudia atau di ChatGPT untuk dapat prompt balik. Sedangkan nanti lah pas udah colok Neuralink itu langsung gitu. Itu kayak jalan tol informasi. Dimana kita akan lihat nanti ya robot-robot versi manusia yang dibuat perusahaan seperti Figure, seperti Tesla itu akan jalan di antara kita. Dan nanti mungkin Artificial General Intelligence atau AGI, AI yang bisa mikir sendiri, bukan yang di prompt tapi yang bisa mikir sendiri, itu akan hadir. Ini akan jadi 10 tahun terakhir ya. 1 dekade terakhir kalian bisa cari uang dengan gampang, gua tahu. Karena setelah 10 tahun yang ini, kalian nanti tahun 2040 ke atas 2050, kalian udah nggak bisa nyari duit lagi. Udah akan sangat kompetitif dan sangat susah. Gue sendiri pun udah bilang ya ke teman-teman gue, beberapa analis juga di sini. Kalau gue itu nggak akan bisa make money segampang ini misalnya di market, karena gue kan profesi gue di market ya, di market crypto. Gue nggak akan bisa make money sebanyak yang gue bikin sekarang. Jadi harus bikinnya tuh sekarang. Kenapa? Karena by 10 tahun ke depan semua itu udah dengan AI. Nanti algo driven tradingnya udah pakai AI semua ya. Lawannya udah robot semua dan market akan jadi efisien, dimana susah sekali untuk mencari keuntungan atau alpha di atas market. Gue pun udah sadar sendiri ya, kapasitas gue mungkin 10 tahun lagi tuh udah nggak bisa cari uang lagi. Seperti tema dari World Economic Forum, you will own nothing and be happy. Kalian akan nggak punya apapun dan jadi bahagia. Nah itu artinya apa? Perbudakan, bos. Artinya apa? Lu jadi budak dan lu jadi happy, ya kan? Kayak sekarang, kalian semua kan sebenarnya sekarang adalah budak, tapi kalian nggak mau dengerin gue. Oh bukan, gue bebas kok, bisa makan apa, bisa tinggal di mana. Gue bukan budak, tapi lu adalah budak sebenarnya. Kalian adalah budak di mana fiat adalah segalanya dalam sistem itu. Fiat itu tempat di mana value bisa diciptakan dari angin, ya. Uang itu bisa diciptakan dari angin. Orang yang sangat berkuasa, para kartel fiat ini bisa cetak uang dari angin. Ketika kalian bekerja keras, ya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, harus macet 2 jam untuk pulang, dan untuk mendapatkan gaji berupa uang yang dicetak dari angin, itu adalah definisi dari apa? Betul, perbudakan. Gue selalu bilang ya, budak itu zaman dulu dikasih rumah dan dikasih makanan. Tapi problem dengan sistem perbudakan adalah apa? Itu sangat tidak efisien. Dimana satu, budaknya malas-malasan kerja. Dan yang kedua, budaknya itu sering kabur karena mereka merasa nggak punya kebebasan. Sekarang udah nggak dirantai lagi. Tetap disuruh pilih nih, rumah lu mau yang mana. Atau kontrakan lu mau yang mana. Itu pun belinya cicil ya. Kalian nyicil lagi ke bank ya. Gitu. Biar kalian dikunci gitu. Dikasih uang yang cukup. Oh, ini untuk makan, untuk bayar orang tua kalian, untuk bayar kontrakan rumah. Cukup. Ya. Kata-katanya cukup. Tidak berlebih tapi cukup. Pas gitu untuk kalian. Nah, apa bedanya sama budak? Kalian kena tipu otak kalian ya. Kalian kena tipu muslihat bahwa kalian bebas. Karena kalian bisa pilih warteg yang kalian mau. Kalian bisa pilih kontrakan yang kalian mau atau cicilan rumah yang kalian mau. Kalian bisa pilih ya bawa orang tua kalian makan di warteg yang mana. Itu adalah ilusi dari perbudakan. Kalian diperbudak tapi kalian nggak kabur. Kalau budak yang kayak tadi dirantai kasih rumah sama makanan, mereka bisa kabur ya. Di Mesir kuno, di Roma mereka suka kabur. Jadi mereka harus punya pasukan untuk jaga nih budak yang nggak kabur. Sekarang lu nggak ada yang mau kabur karena lu ngerasa ini rumah gua, padahal lu nyicil sama bank, itu rumahnya bank gitu. Rumah gua ini ya. Oh gua makan apa yang gua mau. Oh gua kerja dengan apa kerjaan yang gua mau. Dan lu kerjanya sungguh-sungguh untuk mendapatkan uang yang dicetak dari langit. Canggih nggak mereka? Coba kalian pikir baik-baik itu apa yang gua ngomong. Kalau lu punya mesin cetak uang yang orang mau bekerja untuk uang itu ya, mau mengeluarkan keringat dan darahnya untuk uang itu, lu basically bisa menciptakan ya pekerja infinity, budak-budak yang kerja sampai mereka mati. Oh, gua akan jadi budak yang baik ya sampai umur 65 tahun dan saya sebagai orang budak saya akan pensiun, dan habis itu dia mati terus ada budak baru lagi yang lahir. Dunia ini kan berputar antara kekayaan dan kekuasaan ya. Tapi kekuasaan itu kan kita dapatkan dari pertama harus punya kekayaan dulu. Jadi orang yang punya mesin cetak ini, mereka yang danai ya para politisi ini untuk maju ke atas. Ketika mereka ada politisi yang di atas, mereka bisa cetak selamanya karena mereka jadi pegang kuasanya. Dan ini cycle yang putar-putar terus untuk bikin yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Gue itu bukan jenius kenapa gue tahu kelas menengah akan hilang.
Karena gue bisa melihat secara data, fakta, dan angka yang objektif. Gue bikin video itu pertama, sebelum semua berita ngikutin gue, kelas menengah akan hilang. Video gue tuh muncul pertama di YouTube ya. Semua berita tuh nyontek copy paste video yang gue buat. Gak butuh orang pinter untuk tahu kelas menengah itu akan hilang ya. Karena aset seperti rumah, ya tanah, properti, kita mau ngomongin saham perusahaan publik, kita mau ngomongin kripto. Semua aset ya, even fine arts, jam tangan mewah, ya collectibles seperti lukisan Monet itu semuanya naik harganya, ya. Tapi gaji kalian itu nggak naik-naik. Sederhana kan untuk lihat gimana cara kalian akan dimusnahkan dari dunia ini. Semua barang yang kalian akan beli, semua aset yang ada itu makin mahal, tapi gaji lu nggak naik. Coba lu pikirin deh. Jadi orang yang punya aset, orang kaya kan belinya aset ya, orang miskin ya sukanya jajan-jajan doang gitu. Orang kaya sukanya beli aset. Ketika orang kaya beli aset, asetnya naik terus. Orang miskin mau beli asetnya, sekarang asetnya udah nggak mampu beli asetnya. Makanya orang kaya ada yang punya 100 rumah, orang miskin nggak punya rumah. Lu bisa pikir nggak? Ada satu orang yang bisa punya 50 gedung. Tapi ada orang lagi yang nggak bisa punya rumah. Nah, make sense nggak? Enggak. Karena aset itu makin mahal, ya. Gaji lu nggak naik-naik. Lu abisin gaji lu mau beli aset, asetnya udah makin mahal, yang punya aset dari awal udah makin kaya. Kalian pernah wonder nggak sih kenapa Indonesia, ya kita ngomong Filipina, Thailand, Kamboja, Malaysia, ini negara-negara SDM seperti ini kebanyakan sukanya doyannya berjudi ya. Pemerintah selalu bilang, oh masyarakat jangan berjudi. Tapi kan gue itu sebagai pemikir ya, gue nganggap diri gue adalah orang yang suka berpikir. Di waktu kosong gue yang gue suka lakukan adalah berpikir, lihat data dan fakta apa yang terjadi. Oke, kenapa masyarakat suka berjudi? Apakah itu karena platform judinya sendiri atau karena kondisi ini? Nah itu kalian harus tanya. Karena orang kan suka kambing hitamin, oh ini karena masalah karena ini. Tapi itu kalau tarik ya, secara paling fundamental masalah manusia di negara ini ya, gue bilang tadi sama ya, Indonesia kita ngomong, Filipina juga sama, Malaysia pun juga sama. Semua orangnya hobi untuk berjudi. Tapi kenapa mereka hobi untuk berjudi? Karena mereka mungkin pikir di otak mereka, oke, gue kuliah nih ya, UKT-nya naik terus 2 kali lipat, double ya. Let's say gue jadi ambil IT, jadi programmer gaji gue 10 juta, terus nggak pernah naik gitu gaji gue. Mungkin itu 10 juta ketinggian, awal-awal 7,5 juta gaji gue nggak ketinggian, nggak mungkin naik. Dan gue nggak mungkin bisa beli rumah dengan gaji 7,5 juta. Jadi apa yang gue lakukan ketika gue dapat gaji 7,5 juta? Ya gue berjudi untuk bikin itu jadi 70 juta. Itu mindsetnya, itu mentalnya. Kenapa negara-negara banyak yang terbelakang di Southeast Asia ini itu sukanya berjudi? Gue itu pernah nonton ya satu dokumenter, itu ada satu pulau gitu, kecil sekali pulaunya, di mana kalau lu jalan di situ itu kayak lu rumah ketemu rumah lu. Jadi kalau mau jalan kayak ke Indomaret gitu, lu harus lewatin rumah-rumah orang gitu karena saking kecilnya pulaunya. Dan di situ hobi mereka, kalian tebak apa? Ya betul, berjudi. Jadi mereka main loteri tiket begitu. Aneh nggak? Udah semiskin itu tempatnya, tapi mereka main loteri tiket karena itu kayak satu-satunya jalan keluar hidup mereka. Mereka pikir oke, gue nggak bisa jadi pengusaha, oke gue kerja pun gaji gue nggak naik, gue ngapain, gue berjudi. Ya ini masalah sistemis ini. Kalian mungkin bingung ya, kenapa sistem borok busuk ini bisa jalan selama ini? Karena mereka melakukan yang namanya kebohongan massal ya, di mana mereka semua ini tipu muslihat yang kalian lihat. Influencer yang kalian kira bela kepentingan rakyat itu ternyata dibayar di belakang. Semuanya ini panggung sandiwara dan rekayasa yang mereka ciptakan para kartel fiat ini. Mereka harus pecahin kita ya, supaya kita itu nggak bergabung. Satu itu demo karena A, ya kayak di luar negeri kita bisa lihat, oh satu bela negara A, negara B, yang bahkan lu nggak bisa tunjuk negara di peta ya. Oh Ukraina Rusia, gue bela Ukraina, lu bahkan nggak bisa tunjuk Ukraina itu di mana. You don't even know where the fuck is Ukraine. Tapi lu bela itu kayak itu, oh harga diri lu gitu. Mereka harus pecah belah kita ya. Satu demo karena ini, satu begini. Karena kalau bersatu mereka gawat. Kalau bersatu dan mereka bangunnya bareng-bareng, mereka gawat nih. Gue paling lucu menurut gue di hidup gue kalau gue ngelihat orang yang nggak bisa berpikir ya, nggak punya nalarnya, kayak otaknya itu nggak dipakai. Contohnya misalnya kayak seperti kemarin ya, Indonesia ada demo-demo, orang langsung banyak yang DM gue, bang itu tanggapan lu bang, kenapa lu nggak begini, kenapa lu nggak bisa seperti ini? Coba gue tanya deh, lu punya pikiran itu dari mana? Lu pertama nonton mungkin ada influencer atau nonton di media di TV ya kan, ada 4 orang podcast ngomong, terus langsung lu resap-sep gitu kan. Ini nih pemikiran yang benar. Kalian gak punya kemampuan sedikit pun bahkan untuk berpikir kritis. Lu gak ask why, kenapa dia buat demo itu? Oh apakah ada kepentingan partai yang ini, yang warna ini, atau warna ini, atau ini kepentingannya siapa nih ada demo. Tapi gue katain aja semua orang yang gak speak up tentang ini. Padahal ini strategi mereka bikin di ruang antar tertutup seperti ini, dirancang. Oke, kita akan keluarin buzzer begini, warnanya ini, posternya ini, blastnya lewat sini. Mereka pakai gede sekali itu yang HP banyak. Gue juga bisa bikin sistem kayak gitu, buzzer yang HP-nya banyak gitu. Terus lu chatin ya influencer, kok lu nggak speak up tentang ini? Lu tergugah emosi lu
Karena satu postingan orang, lu bisa bayangin nggak seberapa rendah otak lu itu? Jadi next time lu ngerasa seperti itu di hal lain ya, gue gak ngomongin hal ini cuma contoh aja, tapi di hal lain ada itu gue, lu sampai berantem sama bapak lu karena gue dukung politisi A gitu, gue dukung politisi B, bapak gue lu salah, lu begini partai ini, lu udah kayak lu punya kepentingan aja di partainya, lu ngerti aja enggak gitu, kenal orang politik aja enggak, pernah main di dalamnya aja enggak, dan lu berharap mereka itu peduli sama lo. Nah ini yang paling lucu ya, ini paling jahatnya. Lu dalam hati lu actually believe gitu para politisi ini itu punya kepentingan lu. Karena ini yang selalu terjadi kan. Lu lihat di dunia ini ya, ini yang selalu terjadi. Ada underdog story ya, seorang politisi yang dikira untuk memiliki kepentingan rakyat, dia naik jadi nomor 1, tiba-tiba dia bantah semua janjinya. Masyarakat bilang, wah ini kenapa dia bohong, begini kan gue pilih dia, lu mengecewakan gue nyesel pilih lu. Padahal yang pilih bukan lu. Yang pilih itu siapa? Ya kartel-kartel via tadi. Karena lu kira emang setiap kali kayak begitu nggak bagi-bagi amplop di darat, serangan udara buzzer nggak pakai duit, influencer yang lu kira itu suci itu nggak dibayar. Gimana cara bisa bedain influencer yang bisa dibayar atau nggak? Simple, mereka banyak endorse nggak dalam hidupnya. Kalau hidupnya itu cuman banci tampil langsung ke endorse, ya pasti biasanya dibayar gitu. Sederhana kan. Gue sih nggak pernah dibayar ya sama siapapun, karena nggak ada yang bisa bayar gue juga, nggak mau juga gue dibayar gitu. Jadi gue ngomong ini berdasarkan otak gue sendiri.